ingin menguasai Indonesia, menggantikan orang pribumi diganti dengan mereka. Mau dibantai kita, tapi tidak lewat perang, tapi lewat vaksin. Bersama kita bangkit. Ini memberikan kelonggaran kepada mereka untuk ikut memerintah negara ini. Ini adalah biaya yang sangat murah untuk menguasai Indonesia daripada perang terbuka karena kelemahan dan kelengahan rezim cebong ini. Bukan kelemahan, memang presidennya sudah mendukung itu ya. Na'udzubillahnya. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, atau Gus Yassin, buka suara soal kakaknya, Muhammad Najih Maimun, atau Gus Najih yang dipolisikan terkait pernyataan hoaks vaksin, sebagai alat pembantaian massal. Gus Yassin menyebut, ada pihak dari kepolisian yang datang dan memberikan edukasi. Alhamdulillah, kemarin juga sudah ada komunikasi dari Polri langsung ke Gus Najih, dan dijelaskan. Saya berharap, itu nanti bisa lebih memberikan pemahaman yang konkret, sehingga tidak ada lagi muncul kepercayaan masyarakat, terhadap pemberitaan yang tidak bertanggung jawab. Ini yang perlu kita sekarang galakkan, kata Gus Yassin di kantornya, Jumat tanggal 23 Juli tahun 2021. Kalau saya sendiri, lewat keluarga sudah komunikasi, bahwa kita harus komunikasi menyampaikan statement kita harus memilah dulu, sambung dia. Gus Yassin menyebut dalam rapat dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hari ini, juga disinggung soal kabar hoaks program vaksinasi COVID-19. Gus Yassin pun berharap, masyarakat bisa memilah informasi, dan tidak mudah terpancing berita bohong. Tadi sudah disampaikan Pak Gub ya, disinggung juga kita memang harus menyikapi, karena di masyarakat ada yang percaya betul, terang Gus Yassin. Nah ini saya berharap sih kita lebih arif ya dalam menyebarkan berita-berita, yang kontroversial yang datanya tersebut tidak akurat, sambung dia. Sebelumnya diberitakan, Gus Najih dipolisikan Barisan Kesatria Nusantara BKN ke Polda Jateng, pada Kamis tanggal 15 Juli tahun 2021 lalu. Dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan di laman BKN, disebutkan dasar pelaporan itu terkait pernyataan kontroversial Gus Najih, soal vaksin dan pembantaian massal. Selama ini, ngapunten, Gus Najih ini seperti orang yang kebal hukum. Guru-guru kita, Gus Dur, Kiai Said, Islam Nusantara, NU, dihina-hinakan terus oleh beliau. Bahkan terakhir mengatakan bahwa vaksinasi COVID-19, itu merupakan konspirasi karena negara China ingin menguasai Indonesia, dan vaksinasi COVID-19 yang digalakkan pemerintah, adalah pembunuhan massal. Ini kan pernyataan yang salah dan fatal sekali. Padahal pemerintah, polisi dan TNI sudah sungguh-sungguh untuk mencegah penyebaran COVID-19, tidak main-main, bukan sandiwara. Itu serius karena para ahli sudah menyatakan, bahwa varian yang ada saat itu penyebarannya sangat cepat, dan berbahaya, kata Ketua Umum BKN, Muhammad Rofi Petik Terbalik I Muhli, dalam keterangannya yang dikutip Detikcom. Pernyataan soal vaksin yang kontroversial itu, menyebut Indonesia mendukung pembantaian massal. Bahkan vaksin yang diberikan ke Presiden, dan Menteri hanya bohongan. Video yang beredar tersebut merupakan potongan video panjang, yang muncul di YouTube yang kemudian beredar di media sosial lainnya. Presiden, Menteri ini, Menteri sudah vaksin itu jelas vaksinnya itu bohongan itu, iya. Mungkin bukan vaksin itu kitanya yang disuruh korban. Tadi sudah ada video Indonesia mendukung pembantaian massal, ini berarti Indonesia dijajah Cina. Memang Cina kepengen menguasai Indonesia, Cina mau menguasai menggantikan orang pribumi dengan mereka. Tidak dengan perang, tapi dengan vaksin, ujar Gus Najih dalam video itu.